Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Maulana Talla dengan NIM 2209015021106 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan contoh perhitungan laporan arus kas pada perusahaan fiktif bernama PT Thunderbolt, dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari tugas mata kuliah semester antara, yaitu akuntansi keuangan. Dan langsung saja kita lihat pada laporan neraca komparatif dari PT Thunderbolt. Eh, Dapat diperhatikan neraca-neraca ini menunjukkan adanya perubahan nilai dari tahun 2011 ke tahun 2012. Yang dimana perubahan itu akan digunakan untuk menghitung arus kas. Contohnya pada kas, kas pada tahun 2011 itu ke 2012 mengalami kenaikan sebanyak 10 juta. Kemudian piutang usaha juga mengalami kenaikan sebanyak 2 juta. Begitu juga dengan persediaan sebanyak 2 juta. Kemudian pada peralatan juga mengalami kenaikan sebanyak 10 juta, dan pada ini retained earnings atau laba ditahan justru malah mengalami penurunan sebanyak 2 juta. Nah, perubahan-perubahan ini akan digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Nah, selanjutnya pada laporan laba rugi PT Thunderbolt, data-data yang dilihat di sini akan dipakai untuk menentukan penerimaan pengeluaran kas di aktivitas operasi. Jadi di sini saya akan menghitung laporan arus kas PT Thunderbolt itu menggunakan metode langsung. Nah, metode langsung itu memperinci arus kas aktual dari kegiatan operasi entitas, dan keuntungan dari metode langsung adalah dia menyajikan penerimaan dan pembayaran kas operasi. Dan langsung saja pada bagian A, arus kas dari kegiatan operasi dapat dilihat pada akun penerimaan kas dari pelanggan itu sebanyak 43 juta. Nah, nilai ini didapat dari pendapatan dikurang dengan kenaikan piutang. Nah, pendapatan tadi itu ini yang 45 juta dikurang dengan ini kenaikan piutang sebanyak 2 juta sehingga mendapatkan 43 juta. Kemudian pembayaran kas pada pemasok dan karyawan itu ada minus 12 juta. Kemudian pembayaran bunga 6 juta. Kemudian pembayaran pajak penghasilan ada 3 juta. Dan kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi yaitu sebanyak 22 juta. Kemudian pada bagian B, harus kas dari kegiatan investasi. Yang pertama itu penjualan tanah ada 10 juta. Kemudian pembelian peralatan ada itu negatif 10 juta, jadi hasilnya itu nol. Itu kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi. Kemudian pada bagian C, harus kas pembiayaan. Ada penembusan obligasi itu sebanyak 2 juta, dan penjualan saham biasa ada 6 juta, dan pembayaran dividen tunai ada 20 juta. Maka kas bersih yang diterima dari kegiatan pembiayaan itu sebanyak minus 12 juta. Kemudian kenaikan bersih kas yaitu ada 10 juta. Kemudian saldo kas pada 1 Januari 2012 itu ada 10 juta. Kemudian saldo kas 31 Desember 2012 yaitu nol. Adapun
rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung tadi nilai-nilainya, seperti untuk menghitung penerimaan dari pelanggan itu, yaitu pendapatan penjualan kurang kenaikan piutang usaha atau pendapatan penjualan tambah penurunan piutang usaha ya. Yang tadi itu kayak 45 juta dikurang 2 juta, yaitu kenaikan piutang, jadi hasilnya 43 juta. Kemudian pada pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, itu tadi untuk mendapatkan ini 12 juta. Tuh, dia itu harga pokok penjualan dikurangi biaya operasi, kemudian dalam kurung jumlah penyusutan kurang kenaikan persediaan ditambah penurunan beban dibayar di muka dikurang penurunan utang usaha. Jadi 10 juta ditambah 8 juta kurang 10 juta kurang 2 juta tambah 1 juta dikurang 3 juta. Hasilnya itu 12 juta. Sesuai pada ini yang tertera pada laporan arus kas 12 juta. Kemudian rumus yang terakhir itu untuk mendapatkan pembayaran dividen tunai, yaitu kenaikan retained earnings atau laba ditahan dikurang laba bersih, atau penurunan retained earnings ditambah laba bersih. Jadi 18 juta dikurang negatif 2 juta, hasilnya 20 juta. Ini untuk mendapatkan ini pembayaran dividen tunai. Jadi eh, kesimpulannya, laporan arus kas metode langsung lebih transparan karena menyajikan langsung kas masuk dan keluar dari operasi. Seperti operasi pada ini apa PT Thunderbolt, kas dari operasi tadi itu 22 juta, kemudian investasinya nol dan pembiayaan itu ini negatif 12 juta, kemudian saldo awal kas ini negatif 10 juta dan saldo akhir tadi 20 juta. Demikianlah penjelasan saya mengenai penyusunan laporan arus kas metode langsung berdasarkan data dari PT Thunderbolt. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.